Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Belakangan ini program makan bergizi gratis atau MBG bukan lagi sekedar program sosial. Ia berubah menjadi arena pertarungan politik. PDIP mengkritik keras pelaksanaannya, bahkan melarang kadernya memanfaatkan program ini. Narasinya meningkat. Pengalokasian anggaran pendidikan untuk MBG disebut sebagai pengkhianatan konstitusi. Pertanyaannya sederhana, benarkah demikian? Atau ini sekedar pertarungan tafsir kebijakan? Mari kita bedah dengan kepala dingin. Pertama-tama kita harus pisahkan antara sikap politik dan klaim konstitusional. Dalam demokrasi, oposisi itu sah. Pemerintah punya program, oposisi boleh menolak. Pemerintah punya visi, oposisi boleh menawarkan alternatif. Itu sehat. Tetapi ketika kritik berubah menjadi tuduhan, pelanggaran konstitusi, maka standar pembuktiannya tidak lagi politis, ia menjadi yuridis. Konstitusi bukan soal selera, ia soal norma. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Perhatikan baik-baik. Konstitusi mengatur presentase minimalnya, bukan daftar rigid item belanjaannya. Tidak ada frasa yang menyebut 20% itu hanya untuk gaji guru, hanya untuk bangunan sekolah, hanya untuk buku pelajaran. Yang diatur adalah kewajiban negara untuk memprioritaskan pendidikan. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah makan bergizi untuk siswa termasuk dalam domain kebijakan pendidikan? Mari kita lihat substansinya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegakkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Bukan sekedar otaknya, tapi juga fisiknya. Anak yang lapar sulit untuk konsentrasi. Anak kurang gizi sulit menyerap pelajaran. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi kondisi kesehatan. Di banyak negara, school feeding program justru dimasukkan sebagai bagian dari strategi pendidikan. Jadi secara policy design, MBG tidak otomatis keluar dari domain pendidikan. Ia bisa diperdebatkan. Tapi tidak bisa langsung divonis inkonstitusional. Sekarang kita masuk ke data fiskal. Karena dalam politik, opini boleh beda, tapi angka tidak bisa debat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyatakan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 justru mengalami kenaikan dalam nominal rupiah. Dan yang lebih penting, ditegaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran inti untuk pendidikan untuk membiayai MBG. Artinya apa? Kalau anggaran pendidikan tahun sebelumnya sekian triliun, dan tahun 2026 naik secara lebih besar, maka secara nominal terjadi peningkatan. Mandatory spending 20% tetap terpenuhi, belanja sekolah tidak dikurangi, revitalisasi tetap berjalan, dan program guru tetap ada. BOS tetap dialokasikan. Jadi pertanyaan krusialnya bukan apakah MBG masuk dalam 20%, tapi apakah hak pendidikan berkurang? Kalau jawabannya tidak berkurang, bahkan nominalnya naik, maka narasi MBG merampas anggaran sekolah menjadi tidak akurat secara fiskal. Seringkali terjadi kekeliruan nalar. Seolah-olah kalau ada program baru di dalam pos pendidikan, maka pasti ada yang dipotong. Padahal APBN itu dinamis. Kalau total APBN-nya naik, maka 20% dari angka yang lebih besar juga ikut naik. Pemerintah bisa menjaga belanja inti pendidikan dan sekaligus menambahkan program baru. Secara matematika fiskal, itu sangat mungkin. Sekarang, mari kita lihat dari sisi prosedur. APBN tidak ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Ia dibahas bersama DPR, dibedah di badan anggaran, didalami di komisi terkait, diputuskan dalam rapat paripurna. Sebagai fraksi dengan jumlah kursi terbesar di DPR, PDIP memiliki ruang paling besar untuk memperdebatkan desain anggaran ini sebelum disahkan. Kalau kemudian perdebatan konstitusional mengeras setelah undang-undang disahkan dan dibawa ke ruang opini publik, maka kita sedang melihat perpindahan arena dari forum legislasi
ke forum politik narasi. Itu sah secara politik, tapi harus dibedakan dengan pelanggaran konstitusi. Kalau memang dianggap melanggar UUD, jalurnya jelas. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Biarkan MK yang menilai apakah klasifikasi belanja MBG dalam 20% pendidikan itu sah atau tidak. Kalau MK menyatakan inkonstitusional, selesai. Negara wajib patuh. Tapi sebelum ada putusan, menyebutnya pengkhianatan konstitusi adalah klaim yang belum teruji. Dan jangan lupa konteks politiknya. MBG adalah janji kampanye pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Dalam demokrasi elektoral, janji yang memenangkan suara rakyat adalah mandat politik. APBN adalah instrumen untuk menjalankan mandat itu. Kalau setiap program hasil mandat elektoral bisa langsung disebut inkonstitusional, hanya karena perbedaan pandangan politik, maka semua program pemerintah ke depan bisa diserang dengan cara yang sama. Itu presiden yang berbahaya. Jadi mari kita luruskan. Kalau kritiknya soal efektivitas, sah. Kalau kritiknya soal tata kelola, perlu. Kalau kritiknya soal potensi korupsi, wajib diawasi. Tapi kalau klaimnya adalah pelanggaran konstitusi, maka harus dibuktikan bahwa 20% tidak terpenuhi, atau hak pendidikan berkurang, atau prosedur legislasi dilanggar. Kalau angka naik, kalau alokasi sekolah tidak dipangkas, kalau prosedur dilalui, di mana letak inkonstitusionalnya? Pada akhirnya ini memang pertarungan ide. Apakah pembangunan manusia cukup lewat ruang kelas, atau juga lewat piring makan siswa? Apakah pendidikan dipahami secara administratif atau substantif? Dalam demokrasi, beda ide itu biasa. Tapi dalam hukum, kita harus presisi. Karena konstitusi bukan alat retorika. Ia adalah norma tertinggi. Dan sebelum norma itu benar-benar dilanggar, kita harus berhati-hati menyebutnya pengkhianatan. Masuk akal atau tidak? Saya Aryo Bimo, sampai jumpa di episode berikutnya.